Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbana wa yarda. Nahmaduhu ala ni'matil iman wa ni'mal islam wa ni'mal hidayah wa ni'mal akli wal hayah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibina Muhammad abdullahi wa rasulih al-mab'uts rahmatul lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyallahi bi'idnih wa siraja wa munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Sahabat BM yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak nikmat, yakni adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah, dan juga nikmat diberi akal dan nikmat diberi hidup. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Al-Khalid yang mempunyai arti, yakni sebuah pemilik atau pencipta. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara dan menciptakan langit, juga bumi, yang mana itu sebuah pemberian bagi umat makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai Ar-Rahman, yang mana berasal dari kata rahmah yang memiliki makna antara Rahman dan Rahimnya Allah, yang mana Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk, ya antaranya yakni seorang mukmin ataupun seorang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita dapat contohkan adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan oksigen supaya kita dapat bernapas, yaitu adalah sebuah rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun rahimnya Allah Subhanahu wa taala adalah khusus bagi orang mukmin. Yakni salah satunya ini kita dapat mendengarkan sebuah kutipan ilmu dari guru-guru kita dan dari sahabat-sahabat kita. Dan tak lupa kita tetap bersalawat kepada junjungan kita, Nabi kita, dan paling kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman, dan juga kabar peringatan bagi orang yang melanggar peraturannya Allah ataupun berpaling. Dan semoga atas sholawat serta salam, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BM yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kemajuan manusia yang selalu diawali dengan belajar, yang mana seseorang itu terpacu supaya kita mendapatkan pemahaman ataupun kita dapat katakan adalah sebuah ilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari?
yakni ilmu itu bukan sekedar kumpulan teori dan bukan sekedar hafalan, melainkan cahaya yang menuntun manusia keluar dari gelapnya kebodohan dan ketidaktahuan. Dan setiap proses belajar selalu melibatkan seorang pengajar, sosok yang kadang luput dari perhatian dan selalu tidak kita pandang berjasa lah, yakni adalah seorang pengajar, sosok yang kadang luput dari perhatian. Namun sejatinya mereka adalah arsitek peradaban, membangun pondasi bangsa melalui ilmu yang ditanamkan, bangsa melalui ilmu yang ditanamkan dengan kesabaran, ketelatenan, dan kasih sayang. Ilmu dan pengajar itu ibarat dua pisau ataupun mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ya, ilmu itu sebagai memberikan arah dan pengajar itu adalah sebagai menunjukkan jalannya. Tanpa pengajar, ilmu hanyalah tumpukan-tumpukan kata-kata, tetapi di tangan pengajar, ilmu itu menjadi hidup, bermakna dan dapat mengubah dunia. Nah, insya Allah yang detik dan menit kedepannya insya Allah yang kita jelaskan ini adalah sebagai fadilahnya seorang pengajar, yang mana tema ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang ditulis di kitab Al-Ihya Ulumuddin di bab ilmu dan bertema Fadilatu Ta'limi. Lah ana ambil dari dalil ini berdasarkan perkataan para sahabat ataupun tabi'in, yakni dari asar. Masuk dalam kitabnya, yakni Fadilatu Ta'limi. Qala ma'alifu rahimahullah ta'ala wa amal asaru, dan adapun perkataan dari sahabat ataupun perkataan para tabi'in, faqad qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hadatsa bi haditsin, barang siapa yang diceritakan atau disampaikan kepadanya suatu hadis, fa'amila bihi, maka ia mengamalkannya, terus falahu mithlu ajru man amala dzalika amal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan amalan tersebut. Yakni penjelasan dari perkataan Umar radhiyallahu anhu ini adalah bahwasanya Umar menyampaikan ilmu atau hadis yang bermanfaat memiliki nilai sangat tinggi. Jika seseorang mengajarkan satu ilmu saja lalu orang lain mengamalkan, maka pahala orang yang mengajarkan itu tidak terputus. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, dan ini merupakan bentuk sedekah jariyah yang terus mengalir. Ya, ini sebuah amalan ini terus mengalir ketika kita mati. Yaitu ada 3. Yang pertama, ilmu bermanfaat, terus amal ya. Amal sing akeh terus sing disedekahne. Terus yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan. Dan ini salah satunya yaitu
kita mendapatkan suatu ilmu dan kita amalkan dan kita ajarkan. Nah, itu salah satunya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati keduanya, muallimun nas khair, yakni orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yastaghfiru lahu kullu syai'in, yakni maka seluruh makhluk itu memohonkan ampun untuknya, hatta hauti fi bahri, yakni sampai ikan yang di dalam laut itu juga ikut mendoakannya. Ya, penjelasannya dari perkataan siapa ini? Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwasanya ilmu itu yang bermanfaat itu memiliki pengaruh luas, yang mana orang yang mengajarkan kebaikan itu dapat kita umpamakan ke ilmu, amal, dan akhlak, itu akan mendapatkan doa dan istighfar dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk makhluk yang tidak disebutkan Allah, yakni kan yang disebutkan Allah kan adalah apa? Malaikat, jin, dan manusia. Dan makhluk yang tidak disebutkan Allah ini juga mendoakannya dan memberikan mohon ampunan kepada seseorang itu, seperti ikan di dalam laut. Terus yang ketiga, yakni waqala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ahli para ulama, al ilmu yadfima bainallahi wa bainal khalqi. Al alimu, seorang alim, yadkhulu, yang masuk, fima bainallahi wa bainal khalqihi, masuk di antara Allah dan makhluknya, falyanzuru kaifa yadkhul, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana ia masuk. Ya, ini dapat dijelaskan atau penjelasannya ini, ulama yang memiliki posisi penting adalah mereka yang menyampaikan syariat Allah pada makhluknya. Nah, oleh karena itu mereka harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan suatu ilmu. Jika salah, maka mereka menyesatkan umat, dan jika benar, maka mereka mendapatkan sebab hidayah. Ya, keempat. Ya, masuk yang keempat. Ya. Waruya an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu, dan telah diriwayatkan bahwa Sufyan ats-Tsauri qadima asqalan, qadima yakni datang ataupun datang ke Asqalan, ini sebuah tempat. Famakatha, maka beliau tinggal di sana. Wala yusailuhu insan, dan tidak ada seorang pun yang menanyainya tentang ilmu, yaitu. Faqala, maka berkata Sufyan ats-Tsauri ini, uktubuli li ukhrujul minal hadza balad. Uktubuni, jadi siapkanlah kendaraan untukku. Li ukhruja minal hadzal balad, yani agar aku dapat keluar dari negeri ini. Hadza balatul yaumul hadza balatul yaumut, ini adalah negeri yang mati, fihi ilmi, yang mana mati di dalamnya sebuah ilmu.
Wa innama, dan beliau mengatakan, qala dzalika hirsan wa innama, dan beliau mengatakan apa, wa innama qala dzalika hirsan ala fadilatu ta'lim. Beliau ini mengatakan hal itu karena sangat bersemangat terhadap keutamaan ilmu atau menuntut ilmu. Wa istibqa'il ilmi bihi, dan menjaga ilmu agar tetap ada. Lah kutipan dari Sufyan Ats-Tsauri ini menjelaskan bahwasanya ketika beliau mendapati bahwa penduduk kota tersebut tidak menunjukkan minat terhadap ilmu dan tidak bertanya dan berdiskusi dan tidak menimba ilmu, maka beliau menganggap negeri itu adalah negeri yang mati. Maka beliau mengutuskan untuk pergi demi mencari lingkungan yang lebih menghargai ilmu dan tempat di mana ilmu itu hidup ataupun dapat ada interaksi antara manusia itu kayak apa? Thalabul ilmi lah. Wa qala ba'duhum, maka berkata ba'duhum, sebagian dari para ulama, al ulama'u surujul azmatuhu asminati, al ulama'u surujul azminati. Para ulama adalah pelita zaman. Kullu wahidin misbah zamanihi. Nah, setiap orang, setiap dari ulama, dari mereka adalah pelita pada zamannya. Yastadi'u bihi ahlul asrihi, yang dengannya penduduk masa itu mendapatkan penerangan. Ya, jadi para ulama itu adalah sebuah pelita lah bagi orang pada waktu itu, ada masanya itu. Terus yang kedua, wa qala al-Hasanu rahimahullah, dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata bahwasanya launal ulama'u, kalau bukan karena para ulama, lasarun nasu mithlu bahaim, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang ternak. Insyaallah. Jadi kalau tidak ada ilmu itu, manusia itu seperti binatang ternak. Jadi yang membuat manusia itu sempurna adalah ilmu itu. Wa qala Ikrimah, dan telah berkata Ikrimah,
Inna lihadzal ilmi samanan. Ilmu ini memiliki harga. Kila, maka bertanya apa? Wa ma huwa? Apa itu? Qala, ia menjawab, siapa jenenge? Ikrimah menjawab. Anta do'ahu fi man yuhsinu hamlahu, yaitu engkau menyampaikan kepada orang yang bisa menjaganya. Wala tudayyi'ahu, dan tidak menyanyiakannya. Jadi apa? Ilmu itu memiliki harga. Maka apabila ilmu itu apa? Memiliki harga, maka itu dapat apa? Ada penjaganya dan tidak ada yang menyanyiakannya. Wa qala Yahya bin Mu'ad, dan berkata Yahya bin Mu'ad, al ulama'u rahi bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu lebih penyayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aba'uhum wa ummahatuhum, daripada ayah-ayah kalian dan ibu-ibu kalian sendiri. Kila bertanya, wa kaifa dzalika, bagaimana bisa? Terus qala, berkata Yahya bin Mu'ad, di anna aba'uhum wa ummatuhum, karena bapak-bapakmu dan ibu-ibumu itu yahfadhuhum minan nari fid dunya, itu hanya dapat menjagamu dari minari fid dunya, yakni sebuah bahaya di dunia saja. Wahum yahfahu, balikin domiringnya. Dan sedangkan ulama itu yahfadzunahum minan nari akhirah, ini menyelamatkan kalian dari bahayanya ataupun api neraka di akhirat nanti. Wakila, dan dikatakan awalul ilmi somtu, dikatakan ya dari sebagian apa ulama lah, awalul ilmu somtu, yakni permulaan ilmu adalah diam. Summa istama'u, yakni kemudian mendengar. Summa hafadhu, yakni menghafal. Summa amalu, lalu mengamalkannya. Summa nasyarahu, lalu menyebarkan. Wakila, dan dikatakan dari sebagian para ulama, alamta ilma man yajhal, ajarkan kepada yang tidak tahu. Wa ta'alamta mimman ilmi
dan belajarlah dari orang yang tahu. Fa innaka, maka sesungguhnya fa innaka idza fa'altu dzalik, jika engkau melakukan hal itu, alim tama jahaltu, alim tama jahilta, engkau akan mengetahui yang sebelumnya yang tidak engkau ketahui. Wa hafidta ma alimta, dan menjaga ataupun menguatkan apa yang engkau ketahui. Dan sadatan yakni para panutan yang diikuti. Yustadabihim adillatu fi khair. Ini petunjuk jalan dalam kebaikan. Atharuhum, jejak mereka ulama. Watarfa'u a'malahum, jejak mereka itu tidak mungkin hilang. Astagfirullah, ngelag. Astagfirullah. Watarghabu malaika fi khullatihim, watarfa'u a'malahum itu tadi apa? Tetapi amal mereka terangkat. Terus watarghabu malaikati fi khullatihim itu para malaikat itu menyukai mereka. Wabi aj nihatiha, mereka semua mereka mengusapkan dengan sayapnya, para malaikat. Wakula rotbin waya bis yastaghfirulahum, dan segala sesuatu yang basah dan kering memohonkan ampun untuk mereka. Hatta hitanul bahri, dan segala sesuatu ikan dan bahkan ikan di laut dan binatang ikan di laut, wahawamuhu, dan binatang liar ataupun ya binatang lah. Wasabi'al barri wal an'ami, wasabi'al barri wa an'ami wasama'i wa nujumuha, bahkan binatang ternak, langit dan bintang-bintang di langit itu li'anna ilma
hayatul qalbi minal ami. Karena ilmu adalah kehidupan hati dari kebutaan. Wa nurul absari madzulumat, dan cahaya penglihatan dari kegelapan. Wa quwwatul badan, dan kekuatan badan min dha'fi, dari kelemahan. Terus apa? Ya balughu bihi abdu manazilati dan dengan ilmu seorang hamba dapat mencapai derajat abdu manazilati al-abarati wa darajatil ula, mencapai derajat orang-orang yang soleh dan derajat yang tinggi ataupun tingkatan yang tinggi. At-tafakur fihi, berpikir tentang ilmu, fihi adli bis siyami, itu setara dengan apa jenis puasa. Wa mudarasati bil qiyam, dan mempelajarinya seperti sholat malam. Bihi, dengan ilmu, yuta'ullahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala itu ditaati. Wa bihi yu'badu, dan Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Wa bihi yuwahadu, dan dengan ilmu Allah itu subhanahu wa ta'ala ditauhidkan. Wa bihi yutawassila ila ma'ruf, dengan ilmu disampaikan ila ma'ruf ila halali wal harami, dan dengan ilmu wasilatkan ma'ruf ilal halal, kita mengetahui hal yang halal dan haram. Bahwa imamul, dan ilmu itu adalah imam. Bahwa amalu ada tabi'un, dan amal adalah pengikutnya. Yulhamuhu syuhada, yulhamuhu su'ada'u, dan orang-orang yang bahagia diberikan ilmu, dan orang yang diilhamkan dengan ilmu itu yusa'ada, itu gembira. Wa yarhamullahu wa yahrumuhu iskiya'u, dan orang-orang yang celaka terhalang darinya ilmu. Nas'alullahu ta'ala husnul taufik. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik yang baik. Ya, mohon maaf yang ketiga ini, ya gara-gara HP ini enggak sumbut. Ya, dari yang kutipan di atas ini adalah bahwasanya faedah ya ada. Kita dapat adalah yang pertama apa itu? Yang pertama adalah para ulama digambarkan sebagai cahaya dan penerang zaman yang menyelamatkan manusia dari kebodohan. Dan juga tadi disebutkan bahwasanya ulama itu diberikan permohonan dimohonkan maaf bagi seluruh
makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu meskipun yang ada di laut ya. Ya. Sekian dari saya. Ya, apabila ada salah kata dan banyak salah ya maklum masih tahap belajar. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nolek anjir.